Selamat siang teman-teman semuanya. Ini adalah kondisi cuaca tanggal 20 Januari 2021 jam setengah 3 sore ya. Jam setengah 3, ulangi jam 2:11. Ini kita sudah lepas dari daerah Ngepre. Ini sebentar lagi kita juga akan ketemu destinasi alam baru itu teman-teman. Pokoknya kalau melewati jalur ini jangan khawatir. Kalau capek teman-teman bisa berhenti ya kan. Teman-teman akan dimanjakan sebuah destinasi baru, destinasi alam. Dan ini penjual durian juga banyak di sini. Nah, kanan kiri sini, kanan kiri jalan ini masuk wilayah kanan kiri penjual durian teman-teman. Dan tentunya durian di sini murah teman-teman. Ini saya informasikan, tenang saja. Bagi kalian yang hobi dengan yang namanya buah durian, nah ini di wilayah sini banyak sekali penjual duriannya teman-teman. Ini kita sudah nggak hujan lagi teman-teman. Nah, sebentar lagi kita akan melewati destinasi alam baru atau buatan baru ya. Nggak tahu ini karena pandemi corona ini belum buka. Sering saya lewat sini atau tiap hari lewat sini itu belum buka. Nah ini sebelah kiri kita. Ini sebelah kiri kita. Ini saya pelan ya. Nah itu Alas Pujon ya, Alas Pujon. Oh itu masih tutup teman-teman. Alas Pujon. Namanya Cuban Sadang. Sadang. Oke. Sekali lagi buat teman-teman yang mungkin melewati jalur wilayah Batu Pujon Ngantang ke arah ke Kediri, katakanlah seperti itu, lewat jalur utamanya cuma satu ini ya, jangan khawatir. Banyak tempat istirahat. Di sebelah kanan ini juga ada penjual durian. Nah, penjual durian di sebelah kanan ini. Ya kan? Banyak sekali pembeli juga kan dari luar kota itu, dari yang istirahat. Sebentar lagi juga di depan nanti ada penjual durian juga nanti selepas jembatan itu. Nah, selepas jembatan nanti ada penjual durian. Kebetulan saya sendiri nggak begitu suka durian sih, jadi jarang saya berhenti untuk beli durian. Sebenarnya bukan jarang masalah itu sih, uangnya ini. Uangnya yang nggak ada. Nah, nih selepas jembatan ini ada penjual durian tuh teman-teman, nih sebelah kiri nih ya kan. Nah nih, nah, enak banget nih teman-teman, durian-durian di sini ya. Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi sebelah kiri kita ini ada sungai ya yang melewati sepanjang jalur jalan ini. Nanti terakhirnya sungai ini muaranya di Bendungan Selorjo teman-teman, di daerah Ngantang nanti ya. Nah itu sebelah kiri kita itu sungainya ya. Tuh sungainya. Nah itu nanti muara dia yang terakhir tuh di Bendungan Selorjo di Ngantang nanti. Nah, nanti kita akan melewati juga teman-teman. Nih di sini juga ada lagi ya rawon mercon gitu lah. Apa itu tadi namanya? Nah, jadi sepanjang jalan itu di sini tuh banyak sekali pusat kuliner teman-teman. Ya, jangan khawatir. Itu aneka lalapan ikan segar, ikan bakar, ikan goreng, ikan rebus juga banyak di sini. Pokoknya yang namanya makan makanan itu di sini, waduh, udah banyak deh pokoknya. Penjualnya maksudnya. Nah ini sebelah kiri kita itu sungai tadi tuh, kan? Depan lagi kita ketemu lagi, jangan bosan-bosannya, yaitu kuliner durian. Nih durian teman-teman.
ya kan. Biasanya kalau pagi, kalau saya lewat sini, ya kan, saya setiap pagi kan lewat sini nih, pagi, tapi itu pulang kerja itu sore. Setiap pagi itu truk boxnya kalau nggak Alfamart, Indomart itu parkirnya di situ itu. Karena mungkin ini saya nggak tahu, mungkin supirnya juga makan di situ kayak seperti itulah mungkin ya. Dan jumlahnya tuh banyak sekali teman-teman, lebih dari 5 gitu kadang, rombongannya itu 5, 7 sampai kadang 9 saya hitung itu seperti itu. Nah di depan lagi ini nanti juga ada lagi kuliner durian. Nah itu ya kan, ini itu warung. Nah ini durian ini. Nah durian ya, sekali lagi buat teman-teman yang penghobi kuliner durian ya, saya referensikan jalur Batu Pujon Ngantang Kandangan ini ya kan, tempat yang cocok buat kalian berwisata kuliner durian utamanya ya. Nanti belum lagi kita nanti di wilayah selepas Ngantang namanya Pait. Nah di situ orang banyak tahu pusatnya penjual durian di sana nanti. Karena di Pait sendiri untuk duriannya itu memang asli hasil dari masyarakat sana teman-teman. Kalau mungkin di luar Pait itu kita terkenal durian suplai dari Sumatera, biasanya seperti itu. Kalau yang di Pait itu hasil dari masyarakat sekitar. Memang di sana banyak sekali kita jumpai untuk kebun durian ya kan. Nah, ini apa ini? Oh, kelompok tani ikan ini kayaknya. Oke, ikan ini. Nah sekarang kita mau masuk di wilayah Ngantang, ternyata kita kembali diguyur hujan teman-teman. Nih hujan udah mulai datang lagi nih. Ini kita mau masuk ke daerah Ngantang, sudahan. Di depan ada pertigaan Ngantang, apabila ke kiri itu kita ke wisata Bendungan Selorjo namanya. Tapi nanti kita lurus langsung menuju ke arah Kandangan atau ke Kediri atau Jombang ya, jalur utama itu teman-teman. Dari tadi kita mungkin kalau rasakan ya, kita perhatikan jalannya belok kanan, belok kiri. Nah itulah nikmatnya jalur ini ya, buat keluarga atau saudara yang biasanya mabuk perjalanan darat. Nah saya sarankan kalau lewat jalur sini jauh-jauh hari sebelumnya mungkin disiapkan obat anti mabuk ya, mungkin kayak Antimo atau apalah pokoknya yang bisa membuat keluarga kita tidak mabuk. Nah ini depan ini pertigaan. Kalau ke kiri kita nanti ke wisata Bendungan Selorjo itu ya, rambu-rambunya teman-teman. Nah itu pertigaannya di sini ya. Dan kita bisa ke arah Blitar lewat sini juga ya, ke kiri ini melewati Gresik ya, nanti ketemunya nanti di kota Blitar. Nah, ini kita sudah masuk ke masuk wilayah Ngantang ya, Ngantang. Ya, sebentar lagi kita nanti akan melewati atau melintasi SMA Negeri 1 Ngantang. Ya, kebetulan saya juga salah satu pengajar di sini, khususnya di ekstrakurikuler. Nah, itu SMA 1 Ngantang ya. Kita melewati. Saya kebetulan juga mengajar di ekstrakurikuler Paskibra di SMA 1 Ngantang, teman-teman. Nah kalau
kita lihat di jalan ini ya, di depan nanti itu ada tikungan yang seolah-olah kayak menembus sebuah gunung gitu, gunungnya dibelah gitu. Nah dulu itu ceritanya sebelum dibangun atau direnovasi itu sangat curam sekali tikungannya dan banyak sekali kecelakaan, tapi sekarang dilebarkan teman-teman. Nah ini kayak gunung dibelah ini teman-teman. Dulu sebelum direnovasi, nah ini kelihatan renovasinya kan. Nah tebingnya ini dipotong teman-teman. Dulu sempit sekali, sekarang udah lebar. Nah ini memang harus diadakan perubahan. Nah, dulu nggak selebar seperti sekarang ini teman-teman. Ini kurang lebih sekitar tahun 2014an lah pokoknya mulai prosesnya. Nah di depan nanti kita melewati pom Ngantang, di mana itu juga banyak sekali perubahan. Dulu pom Ngantang itu hanya pom saja seperti itu, tapi sekarang kalau pom Ngantang, bagi kalian yang pejalan jauh atau perjalanan jauh itu jangan khawatir, bisa istirahat. Apalagi kalau malam hari itu kan kalian bisa istirahat di pom Ngantang ini. Karena apa? Disediakan tempat makan atau warung dan sebagainya, rest area lah seperti itu teman-teman. Nah ini sebelah kanan kita nih ya, kita lewati nih. Nah ini pom Ngantang, kelihatannya hanya pom Ngantang seperti ini. Itu masuk lagi teman-teman, dimasuk di sebelahnya sana, masuk. Nah ini, aduh nggak kelihatan ya. Nah itu masuk ke sana, itu nanti kalian bisa ada rest areanya, jadi kayak kamar mandi, toilet dan sebagainya. Itu waduh bagus sekali teman-teman. Ada juga warung kan, untuk makan seperti itu. Pokoknya enak pokoknya. Kalian umpama perjalanan jauh istirahat di situ, kalau capek ngantuk dan sebagainya jangan dilanjutkan, bahaya. Istirahat aja di situ, parkir yang enak ya kan. Kalau perlu cuci muka atau mandi sekalian agar tidak ngantuk ya. Habis itu istirahat dulu tidak apa-apa. Di situ ada musola juga bagi yang umat muslim. Nah, jika itu perjalanan malam silakan mungkin sambil ibadah duluan gitu kan, sambil istirahat atau tidur, setelah itu baru pagi dilanjutkan lagi. Nah di depan ini banyak sekali kuliner teman-teman. Ini ada rawon soto ya kan, lesehan Anjungan 2. Di depan lagi juga ada rest area di mana kita akan dimanjakan banyak sekali makanan yang menunya itu ikan mujair, ikan teri dan sebagainya, ada udang dan sebagainya teman-teman. Nah ini, dan indahnya di sini viewnya luar biasa. Kita bisa melihat lepas ke arah barat itu Bendungan Selorjo. Nah ini ya, aduh nggak kelihatan ya, inilah pokoknya. Nah itu tuh ya. Nah itu biasanya ini kalau Sabtu Minggu penuh sekali ini parkiran di sini kan. Nah itu kalau teman-teman istirahat di situ, nah itu bisa melihat itu bendungan sana itu. Aduh nggak kelihatan juga ya, maaf, kaca mobil saya nggak kelihatan. Nah di situ kelihatan bendungan teman-teman. Jadi sambil menikmati enaknya masakan ala-ala Jawa ya kan. Jadi kayak gimana ya, jadi ikan mujair atau ikan kecil-kecil itu wader digoreng kering gitu, terus nanti dipadukan dengan sambal ya. Sambalnya itu aduh formulasinya atau apa ya namanya ya, khasnya orang sini. Aduh enak sekali sambal apa ya namanya itu ya. Pokoknya sambal itu yang bisa membuat kita makannya itu lahap gitu kan. Ya itu tadi kita habis melewati rest area Ngantang teman-teman. Ini selanjutnya kita nanti akan ketemu dengan pertigaan Ngantang. Utamanya kalau kita ke kiri itu ke Pasar Ngantang. Nah itu kita lihat iring-iringan truk boxnya Alfamart ini kalau nggak salah. Nah ini yang saya ceritakan tadi. Nah ini bertiga. Ini biasanya sampai 5 sampai 7 itu biasanya iring-iringannya. Dan bisa dipastikan sekitar jam-jam segini lah pokoknya. Nanti kurang sore dikit nanti dia tuh berhentinya teman-teman itu di tempat tadi tuh yang sebelah kiri tadi tuh yang saya bilang tempat istirahatnya box-boxnya truk entah Alfamart atau Indomart itu kan. Tapi kalau ciri-cirinya warnanya kuning kayak gitu tuh Alfamart. Kalau yang Indomart kan yang warna hijau itu kepalanya. Nah itu teman-teman.
Ini truk depan ini pelan ini karena bawa pasir ini. Ini biasanya saya, makanya kadang kalau saya berangkat ke kantor, kalau sudah mulai saya agak kesiangan gitu, saya malas kalau pakai mobil, karena kalau sudah ketemu sama truk yang seperti ini kelamaan, mau mendahulunya kelamaan. Kalau umpama jalur yang panjang lurus kayak gini enak, tapi nanti ada kita ketemu jalur selepas Ngantang tuh daerah Pahit itu nanti, waduh, puter-puter belok kanan belok kiri ya, itu juga termasuk tikungan asmara, banyak sekali di situ. Nanti kita lihat nanti teman-teman ya. Iya, baik teman-teman, kita sebentar lagi akan melintasi pertigaan Ngantang tadi yang saya ceritain, yang saya sebutkan di awal ya. Teman tadi di depan ada, kita lewati juga SMP Negeri Ngantang ya, SMP Negeri Ngantang sebelah kiri kita. Nampak ada poster besar merah ini adalah SMP Negeri Ngantang. SMP Negeri 1 Ngantang. Dan di depan nanti kita juga akan melewati SMK Ahmad Yani kalau nggak salah ya. Ini lapangan Ngantang nih teman-teman. Nah, ini lapangan Ngantang sebelah kiri kita. Nah, di depan ini adalah SMK Islam, SMK Ahmad Yani ya, SMK Ahmad Yani teman-teman. Ini pertigaan Ngantang teman-teman. Depan ada Bank BRI, perempatan Ngantang ya, perempatan Ngantang, karena ada ke kiri itu ke pasar, ke kanan ke wilayah desa ya. Nah, ini di sebelah kanan kita ini pusat pemerintahan kecamatan Ngantang teman-teman. Nah, ini ya, oke. Nah, ternyata di Ngantang tidak hujan nih, terang benderang teman-teman ya. Semoga dengan vlog saya ini nanti bisa mengajak teman-teman menikmati perjalanan ya, dari Batu melewati Pujon, melewati Ngantang ya, nanti sampai ke Kandangan nih teman-teman. Kurang lebih kalau kita jumlahkan kilometernya 67 km teman-teman ya. Sekali lagi tanggal 20 Januari 2021 kita sekarang sedang nge-vlog perjalanan dari Kota Batu melewati Pujon, melewati wilayah Ngantang di jalur utama Batu Ngantang Kandangan ya, Batu Pujon Ngantang Kandangan teman-teman. Nah, kita nanti akan melewati pabrik rokok Sampurna ini di depan ini. Nah, di depan sebelah kiri ya. Ini kalau pagi teman-teman, karyawannya banyak sekali ya kan, karena masuk dia itu kayak gini apa ya, jam masuknya itu bisa dipastikan, karena saya kan berangkatnya mesti subuh itu jam 5 gitu kan. Nah, di sini terakhir jam 6 itu sudah kayaknya sudah harus masuk semua karyawannya di dalam. Ini pintu gerbangnya lewat sini juga nih, ke kiri ini. Nah, di sini biasanya kalau pagi-pagi itu ada satpamnya yang mengarahkan lalu lintasnya teman-teman. Nah, tapi ternyata sekarang mau hujan lagi nih kalau kita lihat kaca mobil saya ini udah mulai bintik-bintik ini ya. Ini berarti mau hujan lagi nih kayaknya. Makanya kadang saya kalau pakai motor itu, kalau sudah saya ragu-ragu, mending saya dari awal dari kantor saya di Batu sana itu udah pakai mantel sudah. Walaupun tadi sempat kita melewati kondisi cuaca terang gitu kan, belum tentu di perjalanan selanjutnya itu nanti akan terang lagi gitu, seperti itu. Nah, kayak sekarang ini udah mau hujan lagi, seperti itu. Coba kalau kita umpama mantelnya kita lepas lagi, kita pasang lagi nanti seperti ini. Ya, sebentar lagi kita akan melewati tikungan atau jalan asmara ya, seperti yang saya di awal ceritakan tadi. Walaupun tadi juga kita sudah melewati tikungan asmara atau jalan asmara di wilayah Pujon, Mantung terutama ya. Nah, ini nanti kita akan melewati
jalan yang sama juga, tetapi ini durasinya akan lebih panjang. Karena apa? Karena sudah ini masuk ke wilayah pegunungan lagi, teman-teman. Ya. Biasanya kalau mudahnya itu saya menandainya, kalau umpama dulu sebelum saya pakai kendaraan sendiri itu kan saya pakai kendaraan umum, bis itu terutama. Pokoknya kalau sudah melewati namanya namanya, orang menyebutnya itu pancuran, pancuran atau apa ini di depan nanti. Jadi di atas itu dilewati oleh jalur air gitulah, teman-teman. Nah setelah kalau melewati itu, kalau dari Batu menuju ke Kediri itu, nah itu depan itu, kalau udah melewati itu udah siap-siap pokoknya. Kalau naik bis itu pasti udah banyak yang mabuk karena jalannya udah mulai tikung-tikung kayak gitu kan. Nah ini loh, air mancur namanya. Nah air mancur, apa sih air mancur? Itu aja jalannya air depan itu, di atasnya itu air. Nah jalan air itu. Nah ini sudah mulai tikungan pertama ini, teman-teman. Nah ini udah, kalau sudah lewat sini sama, walaupun tidak naik angkutan umum seperti bis dan sebagainya. Saya sendiri terkadang kalau saya yang bukan nyetir, kalau umpama saya pakai mobil, saya juga akan merasa pusing. Nah, biasanya seperti itu, kecuali kalau yang nyupir. Kalau saya nyupir sendiri kadang enggak seperti itu, teman. Nah ini tikungan Asmara ini, teman-teman. Dan juga ini pengalaman saya, teman-teman. Apabila teman-teman mungkin bagi ini teman-teman yang mungkin punya adik ataupun keluarga Anda, utamanya kalau naik mobil ya, kalau sudah lewat jalur sini, jangan sekali-kali mencoba sambil membaca atau kayak main HP, main game di HP seperti itu. Itu udah pasti dipastikan mungkin jarak tinggal hitungan tangan, hitungan jari saja pasti nanti akan merasa pusing. Nah itu karena apa ya? Mungkin kalau menurut saya ya karena kalau posisi pikiran kita fokus pada sesuatu yang ada di depan kita, kayak membaca, melihat game dan sebagainya seperti itu, jadi kita akan merasakan ini belok-beloknya jalan ini. Tapi kalau umpama kita pandangan kita ke depan lurus gitu, jadi kita mengikuti iramanya tikungan ini, teman-teman. Nah itu mungkin itu sih analisa saya. Nggak tahu ya yang pengaruh yang aslinya seperti apa ya. Kalau analisa saya seperti itu, sehingga kita jadi pusing gitu, kepala kita merasa pusing, dan ujung-ujungnya kalau kita nggak kuat ya itu mabok ya. Mabok ciri-ciri pertama yang saya alami nih ya, itu sudah mulai timbul keringat dingin ya. Sudah timbul keringat dingin tuh udah itu sudah dipastikan, mungkin tinggal hitung beberapa waktu udah tinggal muntah itu nanti, teman-teman. Ini kalau lewat ini tikungan Asmara sini, teman-teman. Sudah bisa dipastikan itu sudah. Ini namanya tikungan Asmara yang panjang ini. Ini nanti sampai Pahit. Nah, ini selepas dari Ngantang nih, teman-teman. Dan di sini ya, di wilayah tikungan Asmara ini, teman-teman, nah ini sudah mulai banyak penjual apa? Duren. Nah ini mulai ini lihat kan. Nah di depan itu juga kan. Depan itu juga ada kan. Ini lebih padat lagi penjual durennya. Nah itu ya, karena kalau di sini bisa dipastikan jarak 500 meter itu sudah ada penjual durian lagi, teman-teman. Ini bisa dihitung aja. Tadi kalau dari depan, dari atas tadi kita jumpai yang pertama, mungkin udah ada 4 ya, 5-an lah, 5 pedagang ya kan. Nah ini juga warung ya, teman ya, sebelah kanan kita tadi itu. Ya jalannya bener-bener tikungan Asmara ini ya. Kanan kiri, asik sih kalau pakai motor, apalagi boncengan ya sama si dia. Aduh, jadi ingat masa lalu jadinya. Nah di depan lagi nanti ini ada warung juga sih, semacam penjual
nasi ya, makanan seperti itulah pokoknya. Nah di sini udah mulai hujan lagi teman-teman. Nah ini, nah di sebelah kanan ini. Dan tentunya kita banyak diuntungkan dengan mulai bertumbuhnya ini banyak warung ya di kanan kiri jalan sini. Dulu sepi teman-teman, bisa dipastikan jalur sini itu kalau sudah selepas maghrib, aduh nggak ada yang berani lewat sini teman-teman ya, takut macam-macam lah pokoknya. Tapi dengan adanya banyak bermunculan ini apa kayak warung-warung baru gitu kan. Nah ini sebelah kiri ini penjual durian juga itu kan, kebetulan kayaknya itu tadi tutup itu. Nah dengan bermunculan banyak sekali kayak warung gitu, jadi orang yang melaksanakan perjalanan malam itu nggak takut karena dia bukanya kebetulan sampai malam teman-teman. Nah itu durian itu sebelah kiri itu ya. Hujannya semakin deras teman-teman. Nah itu juga ada, jadi jangan khawatir, itu toilet itu teman-teman. Nah itu banyak sekali disediakan toilet umum ya, WC umum di sini. Jadi kalau kalian umpama perjalanan jauh ya kan, perjalanan jauh, jangan khawatir, jangan harus menunggu ada pom dulu, mungkin pom bensin yang biasanya memang di situ disediakan kamar mandi ya kan. Tapi di sini ada teman-teman ya. Ya itu. Ya tentunya itu fasilitas yang bisa membantu buat teman-teman semua para traveler ya kan, perjalanan jauh. Nah ini adalah daerah Pait teman-teman, dimana di sini itu wilayah yang terkenal dengan banyak penjual duriannya teman-teman. Nah ini Pait ya, Pait ya, kanan kiri kita nah ini nih backgroundnya desa Pait. Nah di depan nanti kita akan melihat banyak kayak warung-warung ini ya, mulai tikungan ini dulu ceritanya ini teman-teman, dulu nggak ada nih apa ya, warung-warung ini dulu ada ditemukan ular besar di sini ceritanya, hanya didirikan satu itu yang sebelah kanan ya, ini ada WC umum ini. Nah di sebelah, nah ini sebelah mobil merah ini kanan itu tempat ini ditemukan ular dulu, itu ceritanya seperti itu. Tapi dengan berkembangnya waktu ke sini ternyata bukan lagi ular yang untuk ditonton, ternyata masyarakat sini mengembangkannya menjadi warung di situ ya, warung-warung seperti itu kan ya. Nah di depan nanti kita akan melihat ada semacam rumah makan, namanya De Sapa. Jadi bisa buat referensi istirahat, rest area gitu. De Sapa depan kita itu, De Sapa ya, rest area. Ini masuk ke kiri teman-teman, De Sapa. Nah, jika kalian melaksanakan perjalanan jauh bisa ke sini mungkin sambil makan. Informasinya sih di situ banyak sekali menu-menu makanan yang khas Jawa utamanya yang bisa kita nikmati ya kan di apa ya, rumah makan De Sapa ya. Nah ini hujannya semakin lebat ini di wilayah sini teman-teman. Berarti kita tadi sudah melewati berapa kali ganti cuaca ya, hujan terang, sekarang hujan lagi. Nah seperti yang saya bilang tadi, kalau sudah di depannya ada truk pasir, nah kita kalau pakai kendaraan roda 4 udah seperti semut pokoknya, antri di belakangnya ya kan. Apalagi ini sekarang kondisi hujan ini, kita kalau mau mendahului juga agak susah. Nah ini di sebelah kanan ini banyak sekali penjual duriannya ya. Nah, ini penjual durian semua ini teman-teman. Oh ya, di depan lagi ini nanti ada namanya Cuban Ketak. Cuban Ketak itu kayak semacam air terjun gitulah yang ditemukan oleh masyarakat sekitar sini sehingga dikembangkan menjadi destinasi alam baru atau tempat wisata baru. Di depan itu nanti kita lewati teman-teman, namanya Cuban Ketak.
Konon kabarnya di situ ada batu yang menyerupai kayak ini apa namanya, monyet. Nah, di Juban Ketak ini. Nah ya nih, nah ini Juban Ketak ini kan. Ini pintu masuknya sebelah kanan ini, teman-teman. Nah ini mungkin maaf kalau nggak bisa kelihatan. Kalau dari arah kandangan sana bisa kelihatan. Nah ini bisa dipastikan kita akan mengular kayak gini sampai nanti di jalur mau masuk Kasembon, karena di sana agak lurus, nanti bisa kita akan mendahului kendaraannya di depan. Nah ini kalau dilihat di depan itu ada proses pembangunan ya. Ini ada apa ya namanya ya, lahan dikeruk-keruk kayak gini. Ini pasti harap sebentar lagi akan dibangun sebuah kayak rata-rata kayak rumah makan seperti itu. Nah ini pasti ya nanti akan jadi rumah makan seperti itulah pokoknya. Saya nggak bisa bayangkan mungkin tahun 2030 di sini sudah banyak sekali rumah makan nanti. Sekarang aja tahun 2021 sudah mulai bermunculan ya kan, untuk rumah makan seperti itu. Ya, selepas melewati daerah Pait, sekarang kita masuk di daerah Selatri nih teman-teman. Selatri ya, Selatri ini masih termasuk ikut Kecamatan Ngantang ya, Kabupaten Malang. Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Dan di sini, nah itu dilemanya masyarakat sini itu teman-teman. Pusat pemerintahan Kabupaten Malang tuh berada di Kepanjen sana, Malang bagian selatan. Nah, masyarakat sini ya, khususnya Pait ini kan masuk Kecamatan Ngantang. Itu wilayahnya sangat jauh dengan pusat pemerintahan kabupatennya yang ada di Kepanjen sana, atau Kabupaten Malang itu kan ada di Kepanjen. Justru akan lebih dekat di Kota Batu. Akan tetapi Kota Batu itu kan pemerintahan yang berdiri sendiri, atau dulunya Kota Tip, sekarang menjadi Kota Batu ya kan. Dulu kota administratif ya kan. Seperti itu. Jadi kasihan orang sini kalau mengurus administrasi seperti mungkin KTP atau memperbarui KTP atau membuat KTP, itu harus ke pusat pemerintahnya ada di wilayah Kepanjen, Malang Selatan sana. Jauh sekali teman-teman. Di Pait sini sudah jauh, tapi nanti akan yang lebih jauh lagi, yaitu Kasembon. Nanti akan kita melewati Kasembon. Kasembon itu justru kalau umpama mengurus administratif seperti KTP, akta dan sebagainya, itu akan lebih dekat dengan Kabupaten Kediri dibanding dengan Kabupaten Malang. Tetapi masyarakatnya itu masuk di wilayah Kabupaten Malang, karena Kecamatan Kasembon itu masuk di Kabupaten Malang. Nah itu kasihannya lagi teman-teman. Ini kalau teman-teman tahu perjalanan kita tadi dari Kota Batu saja sampai sekarang ini itu sudah kurang lebih, karena tadi ini santai saya ya kan, itu kurang lebih udah 1 jam 30 menit, udah 1 jam setengah ini tadi teman-teman. Kalau kita total jaraknya sampai yang sekarang ini di Selatri, ini masih Selatri ya, Selatri, karena kita nanti kan sampai terakhirnya di Kandangan ini. Dari Kota Batu ke Selatri kurang lebihnya itu 54 km lah ya, 54 km. Kenapa saya hafal? Karena saya tiap hari lewat sini. Saya tiap hari pulang pergi teman-teman. Nah, karena kantor saya ada di Batu, rumah saya ada di Kandangan. Kandangan itu masuk Kabupaten Kediri. Nah, saya kerjanya atau kantornya di Kota Batu. Wah, bisa dibayangin itu teman-teman. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kita niat ibadah. Insya Allah kerjaan akan mudah, amin ya. Kita nikmati aja. Nah sekarang udah terang lagi nih teman-teman. Ini udah mau masuk wilayah Kasembon.
sudah mau masuk ke wilayah Kasembon teman-teman. Alhamdulillah cuacanya udah terang ini. Nah ya kan, sampai di sini pun kita masih mengular ini. Di belakangnya truk pengangkut pasir itu kan. Itu nanti kita bisa mendahulunya kalau sudah mulai masuk di ini apa namanya, mau masuk ke Kasembon, karena kan jalannya lurus. Nah itu walaupun ada yang sudah mendahului itu. Ya hujan lagi, gerimis lagi. Tuh, ini tapi terang ini. Terang tapi mau hujan. Terang tapi mau hujan. Nah itulah. Kalau sudah musim penghujan seperti ini, perjalanan kita utamanya di jalur Batu, Pujon, Ngantang, Kandangan ini bisa kayak nano-nano ya kan, panas dingin atau hujan terang seperti itu teman-teman. Sebagai informasi saja, sebentar lagi kita akan melewati ini teman-teman. Jadi di kampung ini terkenal dengan penghasil duriannya juga teman-teman ya. Jadi di sini ada namanya makan durian sepuasnya, seperti itulah judulnya apa ya kemarin itu. Jadi kita datang ke situ, itu kita beli durian, nanti kita boleh milih sesuka kita atau dipilihkan sama penjualnya di situ. Nah di situ sudah disediakan tempatnya untuk makan di situ teman-teman. Semacam kayak kebun durian gitulah pokoknya. Nah, di depan nanti ada jalannya, itu masuk ke kanan teman-teman. Namanya pesta durian lah pokoknya, kayak gitulah. Nih, kalau dulu sih ada tulisannya, tapi sekarang tulisannya udah nggak ada lagi teman-teman. Nah di sinilah. Nah di depan itu nanti masuk ke kanan teman-teman. Nah ini, setelah mobil inilah. Nah ini sebelah kanan ini ada patung ini. Nah, Desa Wonoagung teman-teman ya, Desa Wonoagung. Di situ ada namanya pusat penjual durian dan kita boleh menikmatinya atau dimakan di situ juga. Kita disediakan tempat untuk makan seperti kayak gazebo seperti itulah pokoknya, gazebo untuk tempat kita makan untuk apa ya namanya, sama keluarga lah intinya seperti itu. Oke, kita mendahului aja. Kita mendahului truk, iya. Oke. Ya ini kita sudah mau mendekati masuk ke Kasembon ya. Oh ya teman-teman, selepas dari Selatri atau Pait ya kan, kita akan masuk wilayah Kasembon ya. Ini adalah kecamatan Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kediri ya kan. Jadi dia itu wilayahnya paling barat ya. Wilayah Kabupaten Malang yang paling barat itu dibatasi di Kecamatan Kasembon ini teman-teman ya. Yang saya ceritakan tadi di awal, yaitu masyarakat sini itu sebenarnya akan lebih dekat kayak semacam mengurus administrasi kayak KTP dan sebagainya itu dengan atau ke Kabupaten Kediri dibanding dengan dia ke pusat pemerintahannya Kabupaten Malang yang berada di Kepanjen. Jauh sekali dari sini teman-teman. Dari Kepanjen itu katakanlah dari Batu saja ke Kepanjen itu memerlukan waktu hampir 1 jaman. Sedangkan kita dari sini, dari Kasembon ini ke Batu itu 1,5 jam. Berarti tinggal dijumlah saja berapa, kurang lebih hampir 3 jam lah pokoknya dengan rata-rata macet dan sebagainya. Estimasi waktunya seperti itu. Nah ini sebentar lagi kita nanti akan melewati ini penjual rambutan ini di sebelah kanan ini.
banyak sekali penjual rambutan ya itu teman-teman. Apalagi sekarang ini sudah musimnya teman-teman, 20 Januari 2021. Nah ini sudah musim rambutan. Kenapa saya bilang gitu ya itu? Karena apa saya bilang musimnya? Sekarang di rumah saya sendiri itu rambutan saya sudah mulai berbuah dan warnanya sudah mulai merah. Nah otomatis ini penjual di sini pasti akan penuh, ya kan? Penuh penjual rambutan ya. Nih di sebelah kiri tadi ada warung, nah itu warung tempat istirahat bagi kalian yang mungkin perjalanan jauh ya. Nah, sebentar lagi kita akan masuk di wilayah Kasembon. Ya, selepas melewati Wonoagung tadi atau desa Wonoagung, di mana kita tahu di desa Wonoagung itu adalah sumber atau pusatnya durian teman-teman ya. Nah sekarang kita akan masuk di Kecamatan Kasembon atau wilayah Kasembon ini teman-teman ya. Ya, nih. Nah ternyata mau masuk wilayah Kasembon, di sini nggak hujan teman-teman. Ini cerah sekali di sini. Oke, kita mendahului dulu. Oh, ada motor ya. Oke, nggak jadi ya. Sekali lagi kita di wilayah Kasembon ini ada namanya ini wisata alam yaitu rafting ya. Itu ada tanda lalu lintasnya rafting Kasembon rafting ya. Nah, jadi teman-teman bisa bersama keluarga atau teman sekolah, tapi kayaknya ada batas ininya, jumlah ini apa ya namanya pengunjungnya. Karena apa? Sekali naik itu biasanya 5 orang seperti itu. Baru nanti pemandunya itu bisa artinya kalau cuma 1 orang itu nggak dilayani, kayak gitulah singkat katanya teman-teman ya. Iya, kita sudah masuk di Kecamatan Kasembon ya. Sebelah kiri ini ada Polsek Kasembon ya kan. Nah di depan nanti ada ini teman-teman, apa namanya, pom bensin Kasembon. Pom bensin Kasembon ini di sebelahnya atau satu manajemennya itu di dalamnya itu ada kolam renangnya. Ada kolam renang, ada penjual makan dan sebagainya di sana ya kan. Itu tadi ini pom bensinnya ya kan. Ya, ternyata di sini tidak hujan teman-teman. Ya, kita sudah melewati daerah Kasembon dan kita akan sebentar lagi masuk ke perbatasan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Kediri. Nah, itu nanti kita akan masuk di wilayah Kandangan. Itu adalah tempat saya ya. Ini masih wilayah Kasembon. Nah, di depan tuh ada bangunan biru itu. Ini adalah rumah sakit yang bisa menjadi rujukan lah di sini ya. Rumah sakit apa ya namanya? Ya pokoknya rumah sakit lah. Nih, detik-detik kita akan masuk ke perbatasan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Kediri. Nah ini ada rumah makan teman-teman, Depot Ena. Nah sebelah kiri ini juga miliknya Universitas Brawijaya nih. Ini aduh nggak kelihatan maaf. Itu adalah pusat penelitiannya Fakultas Pertanian.
teman-teman, ini kita sudah mau masuk perbatasan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Kediri ya. Nanti ditandai dengan semacam ini apa namanya, kayak tiang-tiang ini apa, tiang bendera seperti itulah pokoknya. Itu perbatasan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Kediri. Dimana Kabupaten Kedirinya nanti langsung kita masuk di wilayah Kecamatan Kandangan, teman-teman. Nah itu. Ya, ternyata di sini tidak hujan. Alhamdulillah. Ya ini teman-teman. Ya tuh di depan tuh ada Gapura. Itulah perbatasan Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Malang. Tepatnya Kabupaten Malangnya itu wilayah Kecamatan Kasembon. Nah itu teman-teman. Nih di depan itu ya Gapura besar. Selamat jalan. Nah Bang Jatim. Nah inilah tandanya perbatasan. Kita keluar dari Kabupaten Malang menuju Kabupaten Kediri. Iya. Nah ini teman-teman, kita sudah masuk di wilayah Kandangan. Ini udah masuk Kabupaten Kediri teman-teman ya. Dan mungkin kali ini penghujung vlog saya perjalanan dari Kota Batu tempat saya berdinas ya kan, melewati Pujon, melewati Antang, sampai akhirnya kita menuju di Kecamatan Kandangan atau masuk di wilayah Kabupaten Kediri teman-teman. Nah ini sudah masuk Kandangan ya. Oke, saya kira itu teman-teman semua. Mudah-mudahan dengan vlog saya ini teman-teman bisa bernostalgia ya kan. Bagi kalian yang pernah melewati jalur ini, mudah-mudahan bisa mendapatkan informasi yang terkini ya, seperti yang tadi saya sampaikan, hujan, tidak hujan dan sebagainya, atau tentang wisata kuliner seperti durian dan warung-warung yang ada di kanan kiri jalan yang kita lewati tadi. Oke, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semuanya terhibur, dan jangan lupa ya, subscribe, comment, and share informasi ini. Terima kasih.